Kok gentong sebesar ini bisa kosong? Perasaan tadi habis Isa masih banyak tanda-tanda bocor juga nggak ada? Halo Sobat Pongki, kita berjumpa kembali. Cerita kali ini berasal dari cewek berbaju biru, namanya Sekar. Sebelum memulai cerita, saya akan membahas profil dari Sekar terlebih dahulu. Sekar adalah anak tunggal. Umurnya sekarang 38 tahun dan sudah berkeluarga. Pekerjaannya adalah sebagai ibu rumah tangga. Dia berasal dari daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Cukup sekian saja profil dari Sekar. Waktunya kita menuju ceritanya. Di tahun 90-an, saat itu umur Sekar masih 8 tahun. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan neneknya di sebuah rumah bambu kecil. Keluarga Sekar saat itu memang tergolong kurang mampu. Ayahnya hanya petani. Ibunya hanya sebagai pengurus rumah atau ibu rumah tangga. Neneknya serabutan di pasar, tapi lebih sering berdagang hasil panen dari sang ayah. Mereka semua beragama Islam. Pagi itu, seperti biasa, di rumahnya daerah Ambarawa, nenek Sekar pergi ke pasar, ayahnya ke sawah, Sekar sekolah, dan ibunya mengurus keperluan rumah. Kegiatan Ibu Sekar antara lain seperti memasak, mencuci baju, bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Tapi kegiatan yang paling dirasa berat Ibu Sekar adalah mengisi gentong besar di belakang rumah, karena harus mondar-mandir dari rumah ke sungai yang jaraknya sekitar 200 meter agar gentong besar tersebut terisi penuh dan airnya bisa digunakan untuk berbagai hal. Begitu terus setiap hari. Malam pun tiba. Sekar tidur bersama neneknya, ibu dan ayahnya, tentu saja satu ranjang. Tak terasa, waktu subuh tiba. Ibu Sekar terbangun karena suara azan subuh. Tandanya dia harus sholat dan mulai memasak untuk seisi rumah. Ibu Sekar dibuat terkejut karena gentong besarnya kosong tanpa air. Padahal kapasitas gentong tersebut sekitar 80 liter air dan tidak ditemukan juga kebocoran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Wah, kok gentong sebesar ini bisa kosong? Perasaan tadi habis Isa masih banyak tanda-tanda bocor juga nggak ada? Karena gentongnya kosong, Ibu Sekar harus mengambil air di sungai terlebih dahulu untuk memasak dan wudhu. Pagi itu, kegiatan seperti biasa. Setelah seisi rumah sibuk dengan kegiatannya, Ibu Sekar kembali mengisi gentong besarnya sampai hampir penuh. Dia berharap gentong itu tidak kosong di waktu fajar. Malam datang, tak terasa sampai waktu subuh juga tiba. Ibu Sekar kembali bangun untuk sholat dan menyiapkan masakan rumah. Tapi hal aneh kembali terjadi. Gentong besar yang sudah Ibu Sekar siapkan ternyata kembali kosong. Padahal gentong tersebut juga tidak menunjukkan tanda-tanda kebocoran. Dicuri orang atau diminum oleh hewan pun sepertinya juga tidak mungkin. Mau tak mau, Ibu Sekar harus pergi ke sungai terlebih dahulu, wudhu dan mengambil air untuk memasak dan membuatkan suaminya kopi hangat. Oh, kosong lagi. Ini bener-bener aneh. Nggak mungkin kan dicuri orang atau diminum hewan, besok harus diselidiki.
Dilanjutkan pagi sampai siang itu seperti biasa. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Ibu Sekar kembali mengisi gentong besar itu sampai hampir penuh. Tentu saja dia tetap berharap gentongnya penuh sampai subuh. Saat malam tiba, Ibu Sekar tidak mau kecolongan lagi. Di sekitar jam 1 malam, dia berencana menangkap basah pelaku yang membuat gentongnya kosong. Tapi keputusan itu berakhir buruk. Alih-alih dia bisa tenang setelah memergoki penyebab gentongnya kosong, dia malah dibuat terkejut setengah mati. Dan inilah jawabannya. Ibu Sekar langsung pingsan setelah melihat makhluk bertubuh besar setinggi rumahnya. Bertanduk, bertaring, berbulu lebat, dan bermata merah sedang minum menggunakan gentong besar sampai habis. Dan dapat disimpulkan, makhluk itu adalah Gendruwo. Tak berselang lama, sosok Gendruwo itu menghilang dan seisi rumah terbangun karena mendengar kegaduhan di belakang rumah. Ibu Sekar pun berhasil dibawa ke dalam kamar. Ibu Sekar menceritakan semua yang terjadi. Keanehan gentong kosong di hari pertama, hingga dia bertemu dengan sosok Gendruwo yang tingginya sekitar 5 meter. Tak tega melihat istrinya ketakutan dan trauma, Ayah Sekar akhirnya memutuskan untuk membangun sumur di dalam rumah. Mau tak mau mereka harus membongkar tabungan untuk membangun sumur dalam rumah. Tak butuh waktu lama, sumur milik keluarga Sekar berhasil dibangun. Itulah tadi cerita dari Sekar mengenai misteri gentong kosong. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah bahwa kita hidup berdampingan dengan bangsa jin. Mereka bisa melihat kita, tapi kita sulit untuk melihat mereka. Bentuk mereka pun bermacam-macam, ada yang cantik, tampan, dan menakutkan. Yang paling penting adalah kita bisa bertebal iman, karena tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Bagi kalian yang mempunyai cerita yang menarik dan berkesan, bisa berbagi ke kami ya. Bisa cek di deskripsi channel ini. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Saya tunggu cerita dari kalian. Dan akhir kata, terima kasih telah menonton.